Berarti bakal ada pemasukan bagi pemerintah daerah dengan adanya saham seperti itu, berupa saham. Berupa saham. Nah, dari perusahaan minyak inilah yang akan memberikan saham 10% kepada BUMD atau Provinsi Jambi. Kalau misalnya nggak tercapai ini, ya kemungkinan bakal dilapor ke KPK dan juga menggandeng aparat penegak hukum itu sendiri. Halo, kembali lagi di Cerita Besok bersama saya Amrul Hidayat dan rekan saya Ihsan dan Saya Agus Supriyanto. ada sejumlah berita yang cukup viral dalam beberapa minggu ini di kota Jambi, provinsi Jambi lah. Yang pertama itu mengenai minyak solar di SPBU, kemarin sudah kita bahas. Terus kemarin lagi mengenai razia jam malam dalam pekan ini. Dan ada lagi yang satu yang menarik lagi untuk kita bahas, yaitu mengenai VI yang sampai saat ini belum ada progresnya atau kejelasannya bagaimana VI. Tapi mungkin kita sedikit mengurai apa itu VI. Mungkin banyak yang belum tahu itu apa itu VI. Kita minta rekan kita Agus yang sudah beberapa kali mengikuti mengenai perkembangan PI ini di pemerintahan. Mungkin apa itu PI itu perlu diperjelas sedikit. Apa itu? Oke, baik, terima kasih Bang Hidayat yang sudah memberikan kesempatan ya. Nah, kemudian di sini dapat saya jelaskan terkait dengan PI 10% itu participation interest, Bang. Nah, participation interest ini adalah kewajiban dari pihak perusahaan, dalam hal ini SKK Migas yang mendapat minyak ya, yang mengambil minyak di Provinsi Jambi, itu wajib memberikan 10% kepada pihak pemerintah Provinsi Jambi. Nah, hal ini juga diatur dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu nomor 37 tahun 2016. Usaha hulu migas wajib menawarkan kontrak 10% kepada badan usaha milik daerah BUMD. Berarti di BUMD itu nantinya. Betul Bang, itu ke BUMD jadinya. Nah, berarti bakal ada pemasukan bagi pemerintah daerah dengan adanya saham seperti itu. Dia nantinya pihak Provinsi Jambi ini, yang dalam hal ini BUMD, itu akan memberikan penawaran kepada pihak migas itu berupa saham. Migas ada perusahaan minyaknya itu, Perusahaan minyaknya Bang. Berupa saham. Berupa saham. Nah, dari perusahaan minyak inilah yang akan memberikan saham 10% kepada BUMD atau Provinsi Jambi. Wah, ini berarti sangat menarik. Ini di tengah pendapatan daerah yang defisit sekarang dikarenakan adanya pemotongan anggaran dari pusat. Mungkin ini sangat menarik ini PI ini. Mungkin ada semacam perkiraan pendapatan. Sudah ada kira-kira berapa pendapatan dari itu sendiri ketika sudah diterapkan kan? Kalau untuk pendapatan ya, kalau itu misalkan dari 100% dari perusahaan, misalkan dari hasil perusahaan itu 100%, anggaplah 100 T ya dari pendapatannya, maka 10% itu pihak BUMD ini akan menerima sekitaran 10 T, Bang. 10 triliun. Jadi cukup luar biasa lah kalau untuk membantu dari pendapatan daerah kita, Bang. Oh, itu ini tengah merosotnya dari anggaran-anggaran Provinsi Jambi. Jadi sampai sekarang bagaimana itu supaya pemerintah segera mendapatkan itu? Bagaimana sejauh mana sudah progresnya? Mungkin di sana itu yang lebih tahu.
Nah, kalau untuk progresnya menurut narasumber yang semalam saya hubungin itu ya sudah cukup signifikan lah. Ya artinya kurang sedikit lagi progresnya itu. Untuk menuju mendapatkan PA 10% itu sendiri. Oh juga gini bang, kan dari pihak pemerintah itu sendiri, terkhususnya kita dari pihak ini ya bang, dari pihak legislatif itu sudah membentuk pansus bang. Membentuk pansus dalam hal ini untuk membantu mempercepat dalam kepengurusan pencairan PA 10% itu. Itulah yang disebut dengan pansus 1, memang yang membidangi PA 10%. Kenapa sampai dibentuk pansus? Nah, apa alasan sampai dibentuk pansus? Apa enggak ada dorongan selama ini atau memang dibiarkan makanya sampai dibentuk pansus? Jadi kenapa dia dibentuk pansus ini? Yaitu salah satu untuk mendorong supaya ini mempercepat tadi prosesnya bang. Nah kemudian dari sumber-sumber kita sebelumnya ya, sebelum untuk tahap saat ini, kemarin itu sempat terkendala di poin nomor 7. Dia ada 12 poin bang. Salah satunya yaitu dari due diligence. Diligen ini adalah pihak perusahaan dari BUMD itu harus mempersiapkan dulu badan usahanya dari pemerintah Provinsi Jambi. Nah, kita terkendalanya di sana. Belum terbentuk. Belum terbentuk yang cukup meyakinkan ya, dari pihak migas untuk menyalurkan yang 10% ini. Tapi sempat terdengar itu akan laporkan sampai ke KPK seperti itu. Nah, ada apa itu? Nah, itulah prosesnya, Bang. Prosesnya setelah terbentuknya tadi dari PI 10%, maka adalah proses-proses tahapan dalam pengerjaan ini. Itulah sudah ada pertemuan. Nah, sampai saat ini kita juga mungkin dari Bang Iksan nanti ya yang akan menjelaskan bagaimana prosesnya. Cuman sejauh ini yang pernah kami dengar dari narasumber kami, yaitu mengatakan ada semacam pembiaran lah, kesengajaan, unsur kesengajaan dari pihak Petrochina tadi ataupun migas ini untuk memperhambat prosesnya. Jadi untuk membuka supaya ini terang benderang, supaya tidak ada kegagalan ya dari pihak eksekutif ini, legislatif ini, maka dia merencanakan ya sudah kita bawa ke ranah hukum makanya saja. Sampai ada wacana untuk dibawa ke KPK seperti itu. Betul Bang. Ya. Kalau untuk tahapan-tahapannya mungkin Bang Iksan yang lebih ininya Bang, seperti apa? Untuk tahapan yang terkait tadi melapor KPK itu sebenarnya beberapa hari yang lalu itu ya sudah saya komunikasikan juga lah sama salah satu narasumber kita itu kan, bahwasannya beberapa hari ke belakang kemarin itu bakal dilaksanakan rapat besar untuk membahas masalah PA ini. Cuman kan ditunda karena ya masih ada belum bisa hadir gitu kan. Gitu. Ada mungkin ada batas waktu untuk PA ini terbentuk. Jangan sampai nanti sampai akhir tahun molor terus dan pemerintah tidak dapat pemasukan dari itu. Atau memang ada kesengajaan seperti itu supaya molor. Iya. Nah seperti kan jangan sampai seperti itu. Kalau molor kan mungkin ada pemain itu lain. Kalau ini kan jelas untuk pemasukan yang jelas dari pemerintah. Nah itu malam itu kan dia belum, ibaratnya itu belum memberitahu lah batasnya itu kapan gitu kan. Clearnya ini. Iya. Narasumber ini nih. Ini kan ada target itu kan ya, kira-kira. Targetnya itu kapan itu belum bisa dipastikan sama si narasumber saya ini yang barusan saya hubungi. Tapi dalam aturan sendiri gimana? Ada target untuk tahun ini? Kalau dari tahapannya ya kami lebih fokus kepada 12 tahapan ya kan, tadi ada 12 tahapan. Nah itu kalau seperti di poin nomor 7 due diligence itu ditargetkan itu sekitaran 180 hari Bang. Dari narasumber kami menyatakan dari awal terbentuknya maka 180 hari itu wajib diselesaikan. Terbentuk apa itu? Pansus atau apa? Bukan, prosesnya. Dimulainya proses misalkan pengurusan pembentukan BUMD-nya ataupun izin dari pihak BUMD-nya ini, maka itulah membutuhkan waktu 180 Sekarang hari. Sudah berapa lama? Sudah lewat. Sudah lewat. Itu dia dimulai dari tahun 2023 bulan Maret pada tanggal 31 kalau tidak salah. Sepertinya ada seperti pembiaran biar nggak clear ini barang ini.
Kalau ini kan kalau kalau jelas kalau udah ada aturan di BUMD kan jelas jadi masukan bagi pemerintah Ya. resmi. Tapi Betul. ketika tidak ada aturan yang jelas seperti ini, ya mungkin uang dari perusahaan itu dari masuknya mana itu jadinya. Harusnya memang legal uang itu masuk kan dengan aturan Iya. seperti itu. Tapi kok seperti main-main jadinya. Dari itu sendiri mana? Dari BUMD sendiri bagaimana? BUMD itu sendiri ya tidak bisa menyebutkan secara rinci kan kapan targetnya itu bakal tercapai. Mungkin ibaratnya itu masih disembunyikan lah gitu kan. Kapan itu targetnya bisa tercapai itu. Itu kan ada tekanan dari Dewan untuk BUMD. Kalau enggak, ini untuk apa jadi BUMD kalau itu kan seperti itu. Kemarin memang iya Bang sempat dalam pembentukan pansus itu ditargetkan di akhir 2025 ini PI 10% ini harus cair. Itu dari Dewan sebelumnya pembentukan pansusnya. Kita sendiri pernah untuk itu komunikasi langsung dengan Direktur BUMD atau Ya, sudah. pihak BUMD? Sudah. Ya seperti itu tadi lah. Sudah saya tanyakan kepada direktur BUMD-nya itu. Ya ibarat kata tuh sudah 80% lah gitu targetnya itu. Berarti kan kemudian tinggal sedikit lagi gitu kan. Cuman target tercapai atau enggaknya di akhir tahun 2025 ini ya BUMD belum menjawab itu. Mungkin ada penekanan lah dari Dewan lagi. Kalau sampai akhir tahun ini nggak terwujud, ya BUMD-nya sebaiknya mungkin ya bagi jajarannya harus dievaluasi lah seperti itu. Kan ini kan pemasukan besar bagi pemerintah sendiri. Betul. Kan harus ada target. Mungkin ada penekanan dari dari legislatif sebagai pengawas dalam hal ini. Itulah Bang, itu kan juga kemarin itu sempat adanya pemilihan ya, pembentukan dari pihak BUMD itu. Nah dari pergantian ya dari pihak perusahaan JI itu. Nah itu menurut kami ya itu salah satu bentuk dari penekanan dari pihak Dewan sendiri Bang untuk mempercepat hal ini. Nah bagaimana progres hari ini, perjalanannya hari ini ya mungkin itulah yang nantinya akan berproses seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Iksan. Itu Bang. Mungkin kita harap menjelang akhir tahun BUMD ini sudah mampu menjalin kerjasama dengan pihak Petrocina dalam hal ini untuk mendapatkan VI itu kan. Kalau sampai akhir tahun nggak terbentuk, ya saya rasa mungkin sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dari 10% dari perusahaan minyak seperti itu kan. Keseriusan ada dari itu sangat dibutuhkan dan pengawasan dari Dewan dan kita selaku dari media pun sangat diperlukan. Kita harap ya ke depannya ini segera terwujud lah. Jadi dari pembicaraan tadi berarti bolanya itu ada di PT JI sebagai BUMD. Betul. Nah, sejauh ini bagaimana penekanan atau hubungan untuk mendapatkan informasi dari JI mengenai sejauh mana itu? Oke, siap. Perkembangan itu beberapa waktu lalu saya sudah coba berkomunikasi kan sama direktur PT JI-nya itu sendiri, bahwasanya ya kami terutama saya juga ingin bertemu dengan direkturnya untuk membahas masalah PI. Namun ya itu tadi kata dia saking banyaknya agenda itu kan sampai sekarang belum ada. Nah, terakhir saya komunikasi dengan direktur JI-nya, progresnya itu kata dia ya sudah 80%. 80% berarti goalnya tinggal akhir tahun sudah goal ini harusnya. Seharusnya itu. Tapi kita tunggu aja. Betul. Di akhir tahun nantinya. Tercapai atau enggaknya itu kan. Mungkin kita harap Dewan juga sebagai pengawas dalam hal ini untuk terus menggedor ini. Apalagi jangan sampai akhir tahun nggak goal ini akan merugikan pemerintah daerah. Betul. Sangat merugikan. Ya, Dewan harus mendorong ini seperti ini kan. Kemarin juga gini Bang, sempat kami komunikasi ya. Kemarin juga ada Bang Iksan di sana terkait dengan pansusnya Bang. Dan kabarnya pansusnya juga akan berakhir Bang ya. Betul. Dalam waktu dekat ini juga akan berakhir. Namun meskipun itu sudah akan berakhir dari masa pansus itu,
kabarnya akan ada penambahan waktunya bang. Nah penambahan waktu seperti apa itu kita juga belum tahu bang. Seandainya masih sebentar lagi akan habis. Sampai akhir 2025 nih nggak juga goal, yang 20% katanya belum juga selesai, itu gimana? Nah, beberapa hari yang lalu saya hubungin lah ketua pansusnya itu kan. Kalau misalnya nggak tercapai, ini kan kemarin ditunda nih rapat agenda besar untuk membahas masalah PI, untuk mengundang semua pihak-pihak terkait harus hadir saat rapat. Kalau misalnya nggak tercapai ini, ya kemungkinan bakal dilapor ke KPK dan juga menggandeng aparat penegak hukum itu sendiri. Berarti kalau dilaporkan ke KPK ada kecurigaan. Bisa jadi ada kecurigaan itu. Memang disengaja untuk ini tidak goal, tidak terbentuknya ini. Kemungkinan itu. Bisa kemungkinannya seperti itu. Ya kita harap jangan sampai lah seperti itu. Ya mudah-mudahan pansus bisa mengawal ini terus. Kita harap PT JII juga dengan kepengurusan yang baru ini bisa menyelesaikan ini semua. Ya, Pak Gubernur kita sendiri juga menyatakan bahwa target untuk mendapatkan PI 10% itu ya di akhir tahun 2025 ini kan, untuk mendapatkan itu. Supaya ya untuk menambah pendapatan nasib daerah kita sendiri kan. Ya, sedangkan waktu 2025 tinggal berapa bulan lagi. Ya, betul. Waktu sudah mepet juga itu kan. Nah, jadi jika ini tidak tercapai ya di akhir 2025 ini, tentu menurut kami itu sebagai tamparan keras lah ya untuk pihak perusahaan dari JI. Nah, jangan sampai seperti kepengurusan pihak JI sebelumnya Ya, betul, yang dinilai sebagai penghambat ya, penghambat untuk pencairan PI 10% ini, yang dalam tanda kutip ini banyak kekurangan daripada anggota. Dan hari ini PT JI sendiri sudah lengkap ya, saya rasa sudah lengkap dan memiliki prosedur-prosedur tersendiri dalam kepemilihan dari pihak kepengurusan itunya. Betul. Lebih lengkapnya pembahasan mengenai VI ini bisa dibaca di harian Metro Jambi terbit Senin. Sampai jumpa di cerita besok di segmen selanjutnya. Dadah.